Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 14 September tahun 2021 adalah Pesta Salib Suci. Konon ketika Raja Persia menaklukkan tanah suci dan menduduki Yerusalem, ia merampas salib Yesus dan membawanya ke Persia. Tetapi tidak lama kemudian, ketika Kaisar Romawi Heraklius mengalahkan Persia, salib Tuhan itu dikembalikan atas tuntutannya. Heraklius sendiri memikul salib Tuhan itu hingga ke puncak Golgota. Pada abad keempat, salib itu ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Sebuah gereja dibangun di sana sebagai penghormatan terhadap salib Tuhan itu. Hari ini gereja merayakan pesta salib suci. Pemulihan salib Tuhan ini dikaitkan dengan penemuannya oleh Santa Helena. Lebih dari itu, pesta ini lebih merupakan ungkapan iman gereja terhadap salib Yesus sebagai jalan keselamatan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 6-11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah salib yang menyelamatkan. Untuk orang Yahudi, salib adalah bentuk siksaan bagi orang yang jahat, yang suka memberontak, dan yang melawan aturan pemerintah. Salib adalah wujud nyata siksaan bagi orang yang melawan ketertiban. Yesus disalibkan dan dihukum mati sebab Dia dilihat sebagai pemicu perlawanan terhadap kekuasaan dan pemerintah. Pikiran demikian muncul pada orang yang tidak mampu melihat kebaikan yang dibuat oleh Yesus. Mereka mengelak bila disalibkan karena salib sungguh menyiksa dan mengakibatkan penderitaan yang tidak kecil. Tidak demikian dengan Yesus. Ia rela disalibkan karena salib memberi keselamatan bagi banyak jiwa. Inilah bentuk pengorbanan Yesus bagi dunia dan bagi manusia. Ia rela disalibkan sebab melalui salib Allah Bapa dimuliakan dan manusia diselamatkan. Dengan demikian, pandangan tentang salib sangat berbeda antara Yesus dan orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, salib adalah penyiksaan, tetapi bagi Yesus salib adalah bentuk pengorbanan diri demi keselamatan manusia. Allah dimuliakan karenanya. Ini yang membuat Yesus siap sedia memikul salibnya sampai mati di sana. Maka benarlah firman Tuhan yang mengatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Barang siapa memandang Yesus yang tersalib, ia memperoleh keselamatan dan damai sejahtera Allah tetap menyertainya.
Saudara-saudariku terkasih, kita bisa belajar apa dari peristiwa ini? Pertama, kita mesti percaya kepada Yesus. Ia disalibkan untuk menyelamatkan manusia. Kedua, sama seperti Yesus, sikap pengorbanan diri mesti menjadi milik kita. Kita pun harus setia dan rela berkorban demi kepentingan orang lain. Ketiga adalah hormatilah salib yang dipakai atau yang ada di rumah kita. Tempatkan di tempat bersih dan berdoalah kepada Yesus di hadapan salibnya dengan rendah hati. Allah memerhatikan saat kita sedang berdoa. Tanda salib pun dibuat dengan sopan sebagai bentuk penghormatan kepada Yesus. Semoga demikian. Amin.